Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, kita lanjutkan pelajaran tajwid kita masih di bab idgham. Di video sebelumnya telah kita bahas mengenai 3 macam idgham yang akan kita bahas di bab idgham ini. Yang pertama yaitu idgham mutamathilain atau idgham mislain, yang kedua mutajanisain, dan yang ketiga mutaqaribain. Nah, yang video sebelumnya sudah kita bahas yaitu idgham mutamathilain, yaitu ketika ada 2 huruf yang sama bertemu, itu disebut mutamasilain. Kemudian jika yang pertama itu hurufnya mati atau bersukun, kemudian huruf yang kedua hidup, maka disebut idgham mutamasilain shaghir. Akan tetapi ketika hidup dua-duanya, itu disebut mutamasilain kabir. Nah, kemarin juga ada pengecualian yang tidak bisa diidghamkan walaupun hurufnya bertemu itu sama, yaitu ketika wawu bertemu dengan wawu yang pertama mati namun didahului dengan harokat dhammah, kemudian bertemu dengan wawu dengan alasan tidak diidghamkan karena jika diidghamkan maka hukum matnya atau hukum panjangnya hilang. Kemudian ya sukun bertemu dengan ya, tapi ya sukun itu didahului dengan harokat kasroh, maka itu tidak disebut dengan idgham mutamasilain karena akan menghilangkan hukum panjangnya atau hukum matnya. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai idgham mutajanisain atau bacaan yang kedua dari bab idgham ini. Namun sebelumnya kita mulai dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bahas sekarang idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain itu apa? Idgham artinya sudah jelas ya. Idgham itu artinya memasukkan. Jadi memasukkan satu dengan yang lainnya itu disebut idgham. Kemudian mutajanisain itu apa? Mutajanisain itu kalau diterjemah secara bahasa artinya yaitu satu jenis atau tunggal jenis atau tunggal jenisnya. Nah, maka idgham mutajanisain ini apa? Idgham mutajanisain ini apabila ada 2 huruf dengan makhraj yang sama tapi dengan sifat yang berbeda. Sifat kemarin sudah saya sebutkan, sifat itu bentuk hurufnya atau hurufnya. Kemudian makhraj itu tempat keluarnya huruf. Nah, kalau mutajanisain ini ketika ada huruf dengan makhraj yang sama bertemu. Nah, ketika ada huruf dengan makhraj yang sama bertemu, jadi yang sama makhrajnya, hurufnya berbeda. Nah, untuk mutajanisain ini ada beberapa huruf nih yang ini akan saya tuliskan, yaitu yang pertama hurufnya yaitu huruf ba dengan mim. Nah, huruf ba dengan mim. Kemudian yang kedua yaitu huruf ta, to, dan dal. Ta, to, dan dal. Kemudian yang ketiga ini hurufnya zal, ta, dan zo. Zal, ta, dan zo. Nah, ini. Jadi yang pertama tadi hukumnya yaitu ba dengan mim, kemudian ta, to, dan dal, kemudian zal, sa, dan zo. Nah, ini disebut dengan hukum bacaan idgham mutajanisain atau idgham yang jenis makhraj atau satu jenis makhrajnya sama akan tetapi hurufnya berbeda. Nah, jadi ada 3 macam ini, yaitu apabila ada ba bertemu mim, apabila ada ta bertemu to, atau to bertemu dengan dal, atau dal bertemu dengan to, atau sebalik-baliknya. Karena yang jelas huruf ini intinya mereka mempunyai makhraj yang sama walaupun hurufnya berbeda. Makhrajnya sama apa? Ba dengan mim itu makhrajnya di bibir. Ba, mim, ma, ba. Mulai dibaca dengan mengatupkan bibir, menutup bibir, baru dibuka. Ba, ma, sama dengan. Kemudian ta, to, dal sama, yaitu di ujung lidah semua. Kemudian zal, sa, dan zo itu juga sama di ujung lidah, akan tetapi gigi agak dibuka sedikit. Zal, zo, sa.
Ini sama semua. Nah, ini satu jenis makhrajnya. Nah, untuk lebih memahami akan saya buatkan contohnya. Kita hapus dulu. Nah, contoh yang pertama tadi antara huruf ba dengan huruf mim. Nah, contohnya irkam ma'ana, irkam ma'ana. Nah, ini contohnya seperti itu. Irkam ma'ana. Nah, bisa dibaca ya, irkam ma'ana. Nah, jadi irkam ma'ana. Seperti itu. Kemudian, contoh yang kedua seperti ini tidak saya tulis, akan saya bacakan saja. Jadi ketika tadi contohnya irkam ma'ana, tulisannya irkab ma'ana. Nah, harusnya dibaca qalqalah irkab ma'ana, akan tetapi karena dia idgham dimasukkan ke huruf mimnya, karena dia satu jenis makhrajnya antara ba dengan mim, maka ba itu dianggap tidak ada atau tulisannya dianggap tidak ada, langsung masuk ke huruf mimnya, irkam ma'ana. Kemudian contoh yang lain, misal contoh tak bertemu dengan dal, ujibat da'watukuma, ujibat. Nah, harusnya ujibat ada taknya, kemudian tapi tak itu masuk ke dal, ujibat da'watukuma. Nah, ujibat da'watukuma. Kemudian contoh yang zal dengan dha seperti lafaz idzolamu, harusnya hamzah zal, nah, sukun idzolamu, tapi zalnya seperti tidak ada karena masuk ke dalam huruf dha, idzolamu, idzolamu. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk contoh yang lain seperti contoh misal hal yadzalika, hal yadzalika, harusnya bacanya apa? Hal yadzalika, ada fa mati bertemu dengan zal, hal yadzalika. Nah, yang seperti itu kalau dua huruf yang satu jenis makhraj tadi bertemu, tapi yang awal itu mati, kemudian yang kedua hidup, disebut idgham mutajanisan shaghir. Akan tetapi jika keduanya itu hidup, dua-duanya hidup, maka disebut idgham mutajanisan kabir. Nah, seperti itu untuk bacaan idgham mutajanisain dan idgham mutamathilan yang kemarin dan hari ini kita bahas, yaitu idgham mutajanisain. Nah, yang jelas hurufnya tadi yaitu antara ba dengan mim, ta, to, dan dal. Kemudian ta, dho, dan zal. Nah, itu huruf dari idgham mutajanisain. Apabila dua huruf tadi bertemu, dua hurufnya bertemu, yang pertama hidup, yang kedua mati, disebut shaghir, yang kedua-duanya ini masih hidup disebut kabir. Nah, seperti itu memahami idgham mutajanisain. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai idgham mutaqaribain, yaitu bab dari bab idgham yang terakhir tentang idgham mutaqaribain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.